Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehari ini yang tidak hadir ada Bu. siapa yang tidak hadir? Mbak Salsa Mbak Salsa. Kenapa Mbak Salsa? sakit. Sakit ya. Kita doakan semoga Mbak Salsa cepat sembuh ya. Ya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ya Mbak Nabila, dipimpin doanya ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Enggak Bu. Ya, ayo, pasti kalian belum pada belajar ya semalam ya. Kita akan belajar mengenai asas blank. Nah, sebelum kita masuki materi, coba kita lihat video berikut ini dulu ya, sebentar. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian, air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air yang bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Gimana kalian setelah melihat video tadi, itu ada nggak pertanyaan yang timbul dari benak kalian tuh setelah melihat video itu apa? Ada nggak? Ada Bu. Ya, apa Mbak? Mengapa bisa menjadi air hangat? Nah, mengapa air yang kedua suhunya berbeda itu dicampurkan menjadi air hangat? Nah, kita akan mengetahui jawabannya melalui simulasi praktikum dengan menggunakan pet Colorado. Yuk, ayo kita bentuk kelompok dulu sebelum melakukan simulasi praktikum. Kelompoknya 4-4, 2-2 depan belakang ya, jadi tinggal balik badan yang depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, sekarang gini, Ibu jelasin praktikumnya itu kalian membuka link pet Colorado yang akan Ibu bagikan setelah ini ya. Setelah ini Ibu bagikan link pet Colorado-nya, kemudian kalian membaca langkah-langkah yang ada di LKS kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian melakukan praktikum sesuai dengan yang di LKS, terus diskusikan setelah mendapatkan data, kemudian presentasi di depan kelas ya. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Nah, coba keluarkan laptopnya masing-masing. Kelompok 6 nggak ada laptopnya ya Mas Mbak? Enggak ada Bu. Oh, nggak ada ya. Coba yang ada laptop 2 kelompok berapa dipinjami 1 buat kelompok 6 ya. Kelompok 4 itu sepertinya Mbak Sally bawa dan Mas Zainal juga bawa ya. Ya, dipinjami ya. Ya Bu. Ya, sekarang kita melakukan praktikum sesuai dengan kelompok masing-masing ya, selama 20 menit. Kemudian diskusikan ya. Anak-anak gimana? Ada kesulitan nggak praktikumnya? Ada Bu. Ada. Kelompok mana? 3. Kelompok 3. Coba Ibu lihat ya. Ya
Yang kesulitan di bagian mana? Ya, itu termometernya yang satu di air, kemudian yang satunya di besi. Ya, dipanaskan. Bu, sampai suhu berapa untuk memanaskan besinya? Sampai suhu terserah kalian saja maunya sampai suhu berapa, asal kalian catat saja ketika kalian berhenti memanaskan suhu besi tersebut. Baik, Bu. Ya, amati ya, pergerakan termometernya itu sudah sangat jelas ya. Coba nanti kalian diskusikan. Ya, Bu. Dan bagaimana untuk yang batu bata? Oh, suhunya sampai memanaskan sampai suhu berapa? Iya, Bu. Itu juga sama, terserah sama kayak yang besi tadi, asal kalian catat saja sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Baik, Bu. Ada lagi kesulitannya? Untuk membaca skala termometernya bagaimana ya, Bu? Oh ya, jadi satu strip skala termometer tersebut itu bernilai 25 ya. Jadi bisa dilihat ini kan di strip pertama 0, kemudian yang kedua 25. Nah, berarti sekarang suhunya ada di 25 derajat. Nah, begitu ya. Satu stripnya 25. Paham? Paham. Oke, baik. Sudah? Sudah, Bu. Anak-anak sudah selesai ya praktikum dan diskusinya. Sudah, Bu. Nah, sekarang tinggal presentasikan hasil praktikum kalian di depan kelas. Ya, coba kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan perwakilan aja ya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu benda yang dipanaskan. Ketika benda yang dipanaskan dimasukkan pada bejana yang berisi air, maka suhu air akan naik, sedangkan suhu benda akan turun. Yang kedua, sehingga air mengalami penyerapan kalor dan benda mengalami pelepasan kalor. Yang ketiga, dari data hasil pengamatan kalian, yang ketiga, dari data hasil pengamatan kami, suhu campuran lebih besar dari suhu air mula-mula dan suhu campuran lebih kecil dari suhu benda yang dipanaskan. Terima kasih. Beri applause untuk kelompok 3. Ya, jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil praktikumnya ya. Nah, sekarang ada yang mau mempresentasikan lagi dari kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 silahkan. Beri applause untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari praktikum kalian. Nah, sekarang kita bahas nih. Betul gak sih hasil praktikum kalian? Kita akan membahasnya. Anak-anak coba kita perhatikan sebentar ya. Kita akan membahas bersama-sama apa yang tadi dipraktikumkan. Nah, hasil dari teman-teman kalian itu juga udah cukup bagus ya, baik, betul konsepnya. Nah, seperti ini, ketika benda yang dipanaskan dimasukkan ke dalam air, suhunya akan turun ya, dari suhu benda, benda atau kita simbolkan T1 ke T campuran. Nah, maka kalor yang dilepas itu oleh benda adalah Q1 atau Q lepas, sama saja ya, sama dengan
M1 J1 kali delta T. Dengan delta T-nya itu T1 min T campuran. Nah, Mbak, yang di pojok itu tidur apa gimana ya, Mbak? Kok senderan di meja? Maaf Bu. Ya coba cuci muka dulu ya, coba keluar cuci muka. Yang pada ngantuk itu juga boleh cuci muka dulu biar seger, biar yang disampaikan itu terserap oleh otak dengan baik ya. Silakan Mbak. Baik Bu. Ya. Sedangkan air suhunya akan apa? Naik apa turun? Apa sama? Naik. Naik dari T air atau T2. Nah, ke T campuran. Maka kalor yang diserap oleh benda adalah Q2 atau Q terima, karena menyerap ya. Menyerap berarti menerima. Itu sama dengan M2 kali C2 delta T. Dengan delta T-nya itu T campuran dikurangi T2. Gini ya tadi. Nah dari sini coba kalian lihat berdasarkan hasil praktikum kalian, besarnya Q1 sama Q2 itu sama atau tidak? Sama ya. Jadi dapat dituliskan persamaan Q1 sama dengan Q2, atau Q1 kita sebut dengan Q lepas. Q lepas sama dengan Q terima. Ya dari sini dapat disimpulkan ya apa yang kita bahas tadi. Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada yang bisa? Saya. Silahkan Mbak Nabila. Jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah. Ya betul ya. Tepuk tangan buat Mbak Nabila. Nah, hal itu menyebabkan suhu akhir kedua benda sama, T campurannya akan sama ya. Nah, sehingga jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas, yaitu dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, gitu ya. Kira-kira pertemuan hari ini sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Bu. Nggak ada ya. Berarti alhamdulillah semoga kalian paham ya tentang materi asas Black ini. Nah, untuk lebih memahami lagi nih agar kalian tuh nggak langsung lupa setelah ini. Nah, maka ibu berikan kalian tugas untuk mengerjakan di rumah. Itu mengerjakan soal pilihan ganda saja ya di bab asas Black. Itu halaman berapa ya Mbak soal di asas Black? Halaman 12 Bu. Ya, coba dibuka halaman 12 ya. Itu kalian kerjakan, kemudian besok minggu depan dikumpulkan. Nanti kita bahas bareng-bareng siapa yang belum mudeng atau siapa yang udah bisa. Jadi kita bisa saling membantu gitu. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kalian paham dan tetap belajar terus ya. Jangan di sekolah saja, di rumah juga dibaca-baca juga materinya biar nggak cepat lupa. Nah,
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.